Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, di mana jiwa kita di tangannya. Tidak ada yang pantas bagi kita seorang hamba yang kecil, yang lemah di hadapannya, kecuali bersyukur atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, terutama nikmat iman, Islam, sehingga malam ini kita bisa berkumpul, bermujalasah di majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau, sehingga di tengah kerusakan umat akhir zaman ini kita masih terus istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Yang salah satu sunnah beliau adalah menghidupi majelis-majelis ta'lim, majelis ilmu. Sesaat saja kita duduk di majelis ilmu, pahalanya lebih besar daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat berarti kalau kita hitung satu hari satu malam kita menjalankan 20 rakaat, berarti butuh sekitar 50 hari untuk melaksanakan sholat sunnah. Kita hanya duduk sesaat saja di majelis taklim, itu pahalanya lebih daripada itu. Artinya begitu pentingnya ilmu, maka kepada seluruh jamaah hadirin diupayakan setiap malam minggu ya, untuk hadir di majelis ta'lim ini, yang insya Allah kucuran rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita awali dengan syahadat, sholawat dan istighfar untuk memulai membuka pintu ilmunya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pembahasan kita malam ini tentang sifat Allah, sifat 20 Allah yang nomor 2, yaitu wujud qidam. Qidam kita pahami bahwa Allah itu maha terdahulu, yang tidak berawal dan tidak juga berakhir. Allah maha awal
dan tidak mungkin berakhir. Yang tidak berawal tidak pula berakhir. Jadi jangan berpikir kita Allah itu maha awal, itu Allah hidup lebih dahulu daripada yang lain. Berarti kalau dibandingkan dengan makhluk, berarti kita telah menyamai Allah dengan makhluk. Jadi berbedanya sifat terdahulunya Allah dengan makhluk itu, kalau makhluk itu ada awalnya, awal penciptaannya. Ya. Awal kita diciptakan di Al-Quran diabadikan bahwa kita dari setetes air yang memancar. Ya. Kemudian dari air itu, dari benih tersebut, ya, dijadikan segumpal darah. Dari segumpal darah terus dibentuk, ya, dijadikan daging, diisi tulang sama Allah, disempurnakan bentuknya, baru diisi ruh, dan itu ditiupkan ruh. Nah, itu proses-proses itu sebenarnya ada pelajaran buat kita. Artinya semua makhluk, tidak terkecuali manusia, jin, setan, malaikat, dan semuanya, ya, ada awalnya, ada akhirnya. Nah, berbeda dengan Allah, tidak berawal, tidak berakhir. Allah sudah ada, gitu. Sudah terdahulu, itu sudah ada. Jadi zaman yang tidak kita ketahui, bahkan zaman itu sendiri tidak bisa menjangkau Allah, karena waktu itu Allah yang ciptakan. Waktu tidak bisa menjangkau, tidak bisa menjawab kapan Allah ada, kapan Allah berakhir, tidak bisa menjawab. Karena waktu itu sendiri, waktu dan dimensi itu ciptaan Allah, makhluk. Ya. Jadi jangan berpikir kalau Allah Maha terdahulu, kapan adanya Allah, dimulainya kapan? Kapan Allah lahir? Ya. Jadi ada satu kisah. Jadi satu kisah itu di Lampung Tengah, di Metro tepatnya. Ada satu kiai, ya, satu kiai, dan dia juga seorang dalang juga. Ketika ingin mentas, seluruh jamaah menginginkan jalan cerita atau alur ceritanya lahirnya Allah. Lahirnya Allah. Nah, berhubung kiai itu memang sudah mumpuni ilmunya, disanggupi oleh seorang kiai itu. Nah, ketika bergelarnya wayang, begitu dimulai wayang itu, begitu assalamualaikum sang dalang, seluruh jamaah yang ada satu kelurahan, karena itu acara luar desa, satu kelurahan itu tidur semua tanpa terkecuali. Tidur semua tanpa terkecuali, dalangnya pun di panggung seluruhnya tidur. Nah, bangun-bangun sudah terik matahari, jam 9 pagi, bahkan sholat subuh pun lewat. Nah, pada saat itu setelah bangun tidur, semuanya pada bertanya, bagaimana kisahnya Allah itu lahir? Semua orang bertanya tanpa kecuali, bertanya saling bertanya satu sama lainnya. Berhubung tidak ada yang bisa menjawab, saya nggak tahu, saya tidur, saya nggak tahu, saya tidur. Akhirnya bertanya kepada petugasnya, nggak tahu juga, bertanya langsung sama dalangnya. Kata dalangnya, itulah, ya, lahirnya Allah itu tidak ada yang tahu. Seluruh makhluk Allah tidak ada yang tahu. Jadi jangan disamakan Allah mulainya kapan dan akan berakhirnya kapan. Itulah maha terdahulunya Allah. Itu torekohnya iman kita kepada sifat kidam. Ya, torekohnya. Nah, tentu harus sebagai seorang mukmin kita harus mengimani bahwa memang Allah itu terdahulunya, Allah maha terdahulunya itu tidak berawal. Tidak berawal. Memang Allah sudah ada, sudah terdahulu. Gitu. Bahkan waktu tadi sudah jelaskan, tidak bisa menjawab Allah itu kapan dan di mana, berawal atau berakhir, tidak bisa. Dan itu harus kita imani, ya. Kita imani sampai di relung hati yang paling dalam bahwa Allah itu memang sudah ada sejak
adanya Allah itu yang sudah ada, sudah terdahulu. Oke. Jadi kalau kita melihat makhluk apapun bentuknya, manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, ketika kita melihat dan bertemu, tumbuh-tumbuhan berawal berakhir, tumbuh berkembang mati, manusia lahir tumbuh dewasa mati, terus begitu sirkulasinya, perputaran kehidupannya demikian. Berbeda dengan Allah, berbeda dengan Allah. Makanya dalam Al-Quran laisa kamislihi syai'un, tidak bisa Allah disama-samakan dengan makhluknya. Jangan berpikir Allah demikian. Jangan melihat makhluk apapun itu disamakan dengan Allah. Oh, Allah itu seperti malaikat. Oh, Allah itu seperti angin. Oh, Allah itu seperti alam raya dan seisinya luasnya. Alam raya dan seisinya sudah ada sebelum kita lahir. Seperti ini Allah, jangan. Alam raya ini pun terlalu kecil kalau dibandingkan dengan Allah. Terlalu kecil. Nah, kalau alam raya aja terlalu kecil, bagaimana Allah itu sendiri, kan gitu. Allah maha besar. Itu yang tidak bisa dijangkau dengan akal, pikiran, ya, dengan ilmu, ya, dengan ilmu apapun tidak bisa dijangkau. Gitu. Nah, sampai ke tataran rasa, merasakan adanya Allah sudah terdahulu itu sampai dirasakan. Dirasakan bagaimana merasakannya? Merasakan bahwa kita sebagai makhluk ada dan akan binasa, berawal berakhir. Tumbuh-tumbuhan berawal berakhir, hewan berawal berakhir, malaikat dari malaikat Jibril sampai malaikat Israel sekalipun, ya, beliau berawal, mereka juga berakhir. Ya. Iblis, dunia dan seisinya, jagat raya, langit dan bumi berawal dan berakhir. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah cara kita mengimani, ya, sifat wajibnya Allah, yaitu kitab. Ya. Kemudian bagaimana kita mengimani sifat Allah baqa? Baqa itu artinya kan kekal secara bahasa. Ya simpel. Yang namanya kekal itu tidak berbatas waktu. 1000, sejuta, 1 miliar, 1 triliun tahun itu masih ada batasannya. Artinya angkanya ada, 1 triliun tahun. Allah kekal. Bahkan yang namanya kekal itu lebih lama daripada kalimat selamanya. Kekal itu lebih lama dari selamanya. Selama-lamanya kekal, abadi Allah. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhun itu kalau diartikan secara bahasa artinya wajah. Namun ditafsirkan oleh seluruh para ulama sepakat bahwa wa yabqa, kekalnya zatullah, kekalnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah membahas martabat sab'ah. Makhluk yang kita lihat itu sementara, tidak baqa. Tidak baqa. Nah, makhluk itu, bergeraknya makhluk itu adalah af'alullah. Bergeraknya makhluk itu karena af'alullah, artinya perbuatan Allah yang mencipta, menggerakkan makhluk, meniadakan makhluk, itu af'alullah. Kalau makhluk unsurnya air, tanah, api, udara, itu akan sirna semuanya. Af'alullah akan kekal. Jadi manusia ditiadakan, diciptakan manusia lagi yang baru. Tumbuh-tumbuhan ditumbuhkan, dibesarkan, mati, ya,
kering, mati, ditumbuhkan lagi benih yang baru. Terus seperti itu makhluk, diadakan, ditiadakan. Tapi af'alullah kekal abadi, sifat Allah kekal, ya. Asma Allah kekal, ruhullah kekal, kalamullah kekal, ya. Nurullah kekal, sampai ke zatullah itu kekal, baqa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itulah torekohnya, bagaimana kita melihat kekalnya Allah, af'alullah. Kita melihat batu hancur hilang, gunung hancur hilang, tumbuh-tumbuhan ya mati hilang, hewan pun demikian. Begitu kita melihat af'alullah ya. Begitu kita melihat af'alullah, mengadakan dan meniadakan sesuatu ya. Mengalirkan air kemudian menghentikannya ya. Mengalirkan udara, meniupkan udara kemudian menghentikannya ya. Mengobarkan api kemudian mematikannya. Itu af'alullah. Selalu berganti apa yang Allah gerakkan, apa yang Allah ciptakan ya, selalu berganti. Tapi sesuatu itu akan ada dan hilang, nanti ada, kecuali Allah itu sendiri. Wa yabqa, baqa af'alullahnya, baqa ruhullahnya, baqa asma'ullahnya, baqa sifatullahnya, baqa kekal semuanya Allah. Makanya yang namanya kalamullah itu bukan makhluk. Kalamullah itu ghairu makhluk. Ruhullah bukan makhluk. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, apa itu ruh Muhammad? Katakan ya Muhammad, ruh itu adalah urusanku. Ya, karena ruh itu ya Allah itu sendiri. Ruh itu Allah itu sendiri. Tidak bisa diteliti, tidak bisa dinamai yang lain. Ya, seorang ilmuwan saja ketika meneliti sesuatu ya, ada unsur air, ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur udara. Satu unsur yang menghidupkan keempat unsur itu apa? Itulah ruhullah. Itu yang wayabqa, yang akan kekal gitu. Kekal. Nah, itu harus kita imani sebagai seorang Islam, sebagai seorang mukmin. Sampai betul-betul menancap di dalam hati kita, sanubari kita yang paling dalam, sehingga menimbulkan suatu rasa yang sejati. Nah, rasa itulah rasa ma'rifat billah, mengenal Allah. Itulah Allah, begitulah Allah ya. Begitulah Allah kekal, begitulah Allah menggerakkan, begitulah Allah menghidupkan, begitulah Allah melahirkan, begitulah Allah mematikan. Itu dalam rasa kita. Sehingga kalau orang-orang ahli seorang ahli makrifat, kita sebut saja namanya Al-Halaj kalau di Persik, kalau di Indonesia Siti Jenar, taruhlah kita sebut seperti itu. Wajar kalau mereka itu dalam kemabukannya cinta kepada Allah, mengagumi hidupnya Allah, mengagumi sifat bakonya Allah, mengagumi af'alullah, perbuatan Allah, mengagumi sifat-sifat Allah yang luar biasa, asma Allah yang indah, dikagumi oleh para ahli sufi, para ahli ma'rifat billah. Wajar ketika mereka ditanya, siapa kamu? Aku adalah Allah. Mengapa dia bisa menjawab aku adalah Allah? Karena hilang sifat kemanusiaan yang ada di dalam dirinya. Tidak pantas rasanya ketika mengatakan saya adalah Siti Jenar, saya adalah Al-Halaj, saya adalah Syarifuddin. Merasa tidak pantas untuk mengaku bahwa saya ini ada. Merasa tidak pantas mengaku bahwa saya ini hidup. Merasa tidak pantas bahwa saya ini seseorang yang bisa diakui pintar, seseorang yang diakui berilmu. Merasa tidak pantas. Akhirnya apa? Hilang rasa kemanusiaannya, itu yang ada rasa uluhiyahnya. Aku adalah Allah. Karena apa? Yang hidup ini adalah Allah. Bukan Arifnya, bukan Siti Jenarnya, bukan Al-Halajnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hilang semuanya. Tapi kalau orang yang salah paham, itu orang sesat, itu orang gila. Masa mengaku Allah? Bukan ke situ kajiannya. Jauh.
Mereka para ahli sufi, para ahli marifat sudah bermain rasa, bukan logika lagi, rasa, iman, bukan logika lagi. Jauh dengan kita yang masih berpikir tentang materi, jauh dengan kita yang masih berpikir tentang kepentingan kita sendiri. Ya, wajar kalau kita ini mengedepankan hawa nafsu, mengedepankan ego, mengedepankan kepentingan kita. Karena apa? Rasa uluhiyahnya dikalahkan dengan rasa insaniyah yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita mengaku bahwa saya adalah Allah, musyrik, kafir. Karena apa? Kita juga belum nyampe ke tataran rasa itu. Berbeda dengan orang ahli makrifat, mengaku Allah itu karena dia malu mengatakan bahwa dirinya ada, bahwa dirinya hidup, kan begitu. Jauh. Apalagi sampai mengatakan bako, kekalnya Allah berbeda jauh dengan kekalnya diri kita. Jauh. Itu kira-kira demikian ya. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.